Keceriaan seakan jauh dari tubuh mungil ini. Nasib Rara Srilahayu memang tak sebagus namanya. Kini ia harus hidup menderita akibat usus yang terburai dari perutnya. Badannya kurus hanya terbalut. Keceriaan seakan jauh dari tubuh mungil ini. Nasib Rara Srilahayu memang tak sebagus namanya. Kini ia harus hidup menderita akibat usus yang terburai dari perutnya. Badannya kurus hanya terbalut kulit. Rara yang berusia hampir 3 tahun pun belum bisa berjalan seperti anak-anak seusianya. Yani sang ibu hanya bisa pasrah dengan kondisi sang buah hati yang kian hari kian memprihatinkan. Hatinya teriris setiap kali Rara merintih kesakitan. Derita sepertinya sudah mengiringi Rara, bahkan sejak sebelum ia lahir. Meski sudah lewat 9 bulan di dalam rahim sang ibu, Rara kecil tak kunjung keluar. Akhirnya Yani pun terpaksa menjalani operasi Caesar. Ya, terus di bidan dulu berusaha gitu. Tapi sampai jam 10 tuh nggak keluar-keluar terus, katanya harus dibawa ke Kerawang katanya. Belum pulih kondisi tubuh setelah melahirkan, Yani kembali dihadapkan dengan kenyataan pahit. Ya, anak pertamanya itu ternyata tidak memiliki anus. Rara yang baru berusia hitungan hari pun akhirnya dioperasi. Dokter membuat anus buatan pada perut kirinya. Walaupun ini juga saya nggak mau ngeliatinnya, tapi kan ya saya terpaksa harus ngurus gitu ya. Saya juga kalau ini mah suka nggak tega gitu sebenarnya mah. Cuman ya udah aja saya pasrah aja. Sebenarnya Rara harus kembali dioperasi setelah berusia 1 tahun. Namun operasi yang dinantinya tak kunjung dilakukan. Yani memang sempat kalut memikirkan biaya yang harus ia tanggung. Tentu saja, suaminya Suryana hanyalah buruh serabutan. Untungnya beberapa kerabat bersedia memberi bantuan sekadarnya. Sayangnya selama observasi di rumah sakit, kondisi Rara malah menurun. Puncaknya setelah 10 hari dirawat, sesuatu terjadi pada anus buatan di perut Rara. 2 hari baru keluar sih. Di Cipto keluar segini, saya juga bilang, "Dok, itu si Neng katanya itunya kok anusnya keluar." "Apa Bu?" katanya. Terus susternya juga pada kaget. "Iya Bu, kok itu apa sih?" "Ya itu ususnya," kata saya, "keluar, banyak nangis sih di sini," kata saya juga. Terus dia bilang sama dokternya, dilihat sama dokternya, ini apa sih Bu?" "Ya nggak tahu saya juga Bu." Dokternya udah pergi lagi. Terus saya di situ besoknya saya minta pulang aja. Yani lantas membawa Rara kembali ke RSUD Karawang. Di sana usus yang menjuntai sekitar 5 cm dioperasi untuk dimasukkan kembali ke perut. Tindakan itu berhasil. Yani tak hentinya bersyukur. Apalagi berat badan Rara yang sebelumnya turun drastis kembali naik. Namun kegembiraan itu tak berumur panjang. Hanya selang beberapa bulan mereka kembali dihadapkan pada sesuatu yang lebih menyakitkan. Iya kali, saya juga nggak tahu malam udah keluar aja. Saya juga kaget, astagfirullahaladzim, kok keluar lagi. Saya nangis tuh, malamnya nangis. Ya, usus Rara kembali terburai. Kali ini bahkan lebih parah. Usus Rara menjuntai keluar hingga lebih dari 10 cm panjangnya. Tentu bukan hal yang mudah bagi Yani melihat Rara dengan kondisi seperti itu setiap hari. Apalagi Yani juga harus merawat Rara dengan ekstra hati-hati. Saya juga bingung, kadang ya nggak tega gitu ngelihatnya. Kalau nyalinan juga saya suka nangis, kadang-kadang sambil tidur juga ngelihat anak saya suka nangis gitu ya. Ya bingung gitu, nggak ini pengennya sih saya mah anak saya panjang umur gitu ya, kayak orang lain sehat. Kesembuhan, itulah satu kata yang terus membayangi Yani dan Suryana. Kesembuhan bagi sang buah hati. Kesembuhan yang bisa membuat Rara bisa berjalan, bermain bebas bersama teman-teman sebayanya. Sebuah impian yang selalu menjadi harapan bagi Yani dan Suryana. Yunita Erangga Raja, Karawang, Jawa Barat.